Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Asa Studio Tutorial. Di asastudio.org Anda dapat menjumpai beberapa software desain yang kita rancang untuk pemula. Di situ ada 10 materi dari setiap software yang kami sediakan adalah sekitar 6 software. Dan di situ Anda bisa belajar dari awal, mulai dari After Effects, 3ds Max, Sonar, Audio Design, Flash, Dreamweaver, dan Photoshop. Oke, di sini kita akan mengetahui sejauh mana After Effects bisa membuat sebuah desain grafis. Oke, ini salah satu contohnya. Kita bisa membuat animasi semacam ini. Lalu di sini juga ada semacam ini. Oke, kita bisa membuat beberapa hal ini, atau mungkin ini. Ini adalah sebuah film pendek yang sering kita lihat di adegan film-film, atau mungkin semacam ini. Bisa juga seperti ini. Ada adegan lompat, padahal sama sekali tidak lompat. Dan juga di sini ada satu lagi, bagaimana editing video bisa membuat sebuah keadaan menjadi seperti bencana. Di sini ada salah satu contoh demo kami yang sudah saya buat dengan beberapa teman. Di sini seperti serial hero yang pernah Anda lihat di TV. Di situ ada efek mata, bagaimana mata bisa memutih semua. Dan juga sebuah komposisi musik dari keseluruhan adegan. Atau mungkin di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan di After Effects, karena After Effects adalah sebuah editing grafis yang bagi saya sangat profesional, dimana kita tidak perlu menggunakan software lain untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Semua keinginan kita bisa didapatkan di After Effects. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan plugin yang bisa diinstal di After Effects. After Effects banyak sekali plugin yang bisa disupport. Oke, sekian pengenalan tentang After Effects. Semoga Anda lebih tertarik untuk mempelajari After Effects, dan kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem. Di sini kita mau mengenal After Effects lebih dalam. Tampilan After Effects adalah seperti ini. Di sini adalah project. Kita bisa import semua file dengan mengklik kanan import, dan kita pilih folder yang akan kita pilih nantinya. Lalu di sini juga ada efek control, di mana kita setelah membuat layer dan memberikan efek, maka semua kontrol akan berada di efek control. Di sebelah kanan, di sini ada monitor
yang bisa kita mengetahui hasil dari editing yang sudah kita lakukan. Lalu di sebelah kanan ini ada tracker motion, semua bisa kita masukkan di window. Di sini ada banyak fasilitas, banyak palet yang bisa kita keluarkan nantinya. Di sini ada karakter dan juga ada di sini ada time control dan juga ada preset untuk kita memasukkan efek. Dan saya beritahukan bahwa efek pada After Effects adalah semacam ini. Di sini preset, di sini masih berupa preset, dan saat kita mengaktifkan preset, kita hanya mendrag dan memasukkan ke bagian layer yang kita maksud. Di situ langsung ada beberapa frame, beberapa animasi yang sudah disiapkan di preset. Dan di sini ada banyak efek yang kita bisa tambahkan di layer kita. Anda bisa membayangkan jika efeknya saja seperti ini, hasilnya akan jauh lebih memudahkan Anda untuk membuat segala sesuatu yang Anda inginkan untuk sebuah motion graphic. Lalu di bagian bawah, di sini ada timeline, di mana timeline ini berfungsi untuk kita menaruh layer. Dan yang jelas di sini tidak akan ada apa-apa sebelum kita membuat sebuah komposisi. Oke, kita membuat komposisi baru, new composition, dan di sini disiapkan beberapa preset. Ambil saja salah satu, dan di sini saya memakai After Effects 7. Saya mengambil ini dan saya abaikan dulu yang lainnya. Saya tekan OK. Di sini ada komposisi kosong, tidak ada banyak komposisi di sini. Lalu di bagian timeline saya memberikan layer new tag dan saya tuliskan asastudio.org. Kita klik untuk mengaktifkan. Dan di sini ada tool-tool yang dipersiapkan oleh After Effects. Saya memperbesar dengan mengaktifkan tool yang paling kiri. Dan di sini langsung kita drag. Kita memperbesar dengan cara seperti ini. Dan di sini saat kita sudah mempunyai layer, kita bisa mengaktifkan salah satu dari preset yang sudah disediakan di After Effects. Saya mau mencoba di bagian tag dan saya mau memakai mungkin di sini blur Fuji. Saya masukkan, diklik dan didrag ke arah layer yang kita inginkan. Otomatis saat kita mengaktifkan slider, dia akan menjadi seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Dan kita sudah mendapatkan hasil yang keren. Oke, untuk membuat background mungkin di sini ada new solid. Dan di sini kita bisa memberi judul, mungkin background, komposisinya sama, warna kita abaikan, oke. Dan di sini seperti di Adobe Photoshop, di sini ada berupa layar-layar dan jika background saya mau memberikan di bawah. Oke, seperti itu, jadi tagnya kelihatan. Dan di sini saya mau memberikan efek. Di sini saya mau mengaktifkan generate ramp. Dan di sini saya mau memberikan di sini mungkin ya semacam ini. Lalu yang di atas saya memberikan semacam ini. Dan di sini saya atur. Oke, seperti itu. Maka kita sudah punya animasi semacam ini. Oke, sekian pengenalan dari After Effects. Dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Asa Studio tutorial paket dasar asastudio.org. Kita mau melanjutkan tentang mengenal bagaimana After Effects bisa berfungsi. Di awal, di sini kita bisa membuat project dengan file new project. Oke, di sini akan kosong dan kita bisa memberikan satu komposisi. Kita harus masuk ke composition. Kita menyiapkan satu tempat untuk file-file kita. New composition. Di sini kita bisa memberi judul mungkin latihan 1. Dan di sini ada preset yang kita inginkan. Kita bisa membuatnya untuk web video besarnya seperti ini atau DV. Saya mencoba mengaktifkan NTSC D1 widescreen
Dan di sini resolusinya sudah disiapkan oleh preset yang bersangkutan 720 dan 460, atau kita bisa membuat sendiri mungkin 720 kali 380. Kita bisa menghentikan angka-angka yang kita inginkan seperti itu. Lalu di frame rate berarti bagaimana video itu diputar. Jadi per secondnya berapa frame. Kita bisa mengaktifkan kalau umpamanya standar di PAL selalu memakai 25 frame per second. Terserah kita mau mengaktifkan yang mana. Oke, kita lanjutkan. Di sini resolution adalah yang akan kita pakai di project. Kita bisa memakai full dengan catatan komputer kita kalau kuat nggak masalah. Saat kita memakai banyak efek, kalau kita memakai full, komputer kita akan cenderung berat. Di sini saya mau mengaktifkan HAL separuh kualitas. Lalu di bagian bawah di sini ada start time code. Di sini durasi dari project yang akan kita buat. Di sini saya mau membuat mungkin 12 detik saja dan saya tekan OK. Di sini otomatis saya mempunyai composition yang berjudul latihan 1. Di sini kita bisa menduplicate, kita bisa edit, duplicate, dan di sini ada latihan 2. Begitu mudahnya After Effects, dan kita bisa memasukkan latihan 1. Di sini sudah ada latihan 1 di timeline. Kita hanya memberikan satu, mungkin memberikan layer. Di sini saya mau memberikan tag dan saya tulisi asastudio.org, dan di sini saya kembali ke tool yang sebelah kiri dan saya memperbesar tulisan saya drag ke area tengah. Di sini kita bisa mengaktifkan Title Action Shift. Di sini langsung ada kotak supaya kita bisa menaruhnya di tengah. Lalu saya mau membuat lagi new solid. Saya memberikan efek generate ramp dan saya memberikan warna pada rem. Lalu saya ambil di bawah dan saya lagi-lagi memberikan sebuah preset yang ada di sini. Saya memberikan expression, saya drag ke bagian tag. Saya sudah mempunyai efek semacam ini. Lalu saya kembali ke bagian project saya, dan di sini latihan 1 saya duplicate lagi karena latihan 1 sudah berisi 2 layer semacam ini. Saya edit, duplicate, dan di sini ada latihan 3. Saya membuka latihan 3 dengan mengklik 2 kali, maka di sini langsung ada latihan 3. Dan di asastudio.org saya mau memberikan nama yang lain, mungkin pusat tutorial gratis. Kita sudah mempunyai seperti itu. Dan sekarang saya mau mengaktifkan latihan 2. Latihan 2 adalah latihan sebuah komposisi yang kosong. Saya klik 2 kali latihan 2, otomatis tidak ada layer sama sekali. Lalu saya memasukkan latihan 1 di layer dan saya memasukkan latihan 3 di komposisi latihan 2. Lalu saya mundurkan latihan 3 dan saya membuat komposisi ini masuk ke komposisi setting dan saya tambahkan detik yang saya inginkan, mungkin di sini 30 detik, dan saya tekan OK. Di sini saya punya komposisi semacam ini, dan di sini saya aktifkan mode warna. Di sini saya mau memberikan atau add atau screen, mungkin saya masukkan screen, dan di sini saya mau memberikan opacity. Kita buka transform. Di paling bawah ada opacity. Cara mengaktifkan opacity, kita hanya mengaktifkan keyframe yang berada di sini. Kita aktifkan dan kita mundurkan karena di sini 100. Lalu saya di sini mau merubah ke 0. Tekan enter. Langsung tercipta 2 keyframe di mana dari 0, opacity 0 menuju ke opacity 100. Maka perpotongan warna akan halus. Seperti itu. Demikian juga di bagian latihan 1, saya buka. Dan di bagian opacity, saya aktifkan keyframe. Dan di sini 100. Saya sekarang mundur ke bagian belakang. Dan di sini saya memberikan nilai 0. Saya tekan enter. Otomatis ada 2 keyframe. Dan di situ ada opacity dari 100 menuju ke 0.
Jika kita putar, kita bisa mengaktifkan time control. Kita tekan sebelah sini. Otomatis kita sudah mempunyai animasi semacam ini. Sekian pengenalan terhadap sebuah komposisi dan layer yang ada di After Effects. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org. Sekarang kita mau membuat tag. Sebelumnya kita masuk ke composition, new composition. Nah, di sini bisa Anda beri nama tag. Kita bisa mengambil salah satu preset yang sudah disediakan. Kita pilih salah satu. Kita pakai 6 detik saja di sini. Tekan OK. Di sini timeline masih kosong. Saya mau memberikan satu layer new tag. Jadi di sini saya akan tuliskan asastudio.org. Saya ke selection tool dan di sini saya perbesar dengan selection tool. Setelah itu saya buka segitiga yang berada di layer tag. Di transform, di sini ada position, ada X dan Y, ada scale, ada rotation, ada opacity. Oke, saya mau menjalankan beberapa parameter yang ada di sini. Di position, saya aktifkan keyframe, lalu saya kembali ke belakang, saya arahkan ke kanan. Saya sudah mempunyai animasi semacam ini. Lalu di rotation, saya aktifkan keyframe, lalu saya pergi ke belakang, dan di rotasi saya berikan nilai seperti ini. Otomatis saya punya seperti ini. Jika Anda ingin melakukan beberapa hal yang lebih menarik lagi, Anda bisa masuk ke animate. Di sini ada banyak parameter. Anda bisa mengaktifkan salah satu. Mungkin saya mau memberikan RGB. Di RGB maka langsung tercipta animator 1, dan di sini ring selection 1. Saya buka ring selection 1. Dan di sini ada start. Oke, seperti itu. Saya mau mengaktifkan keyframe di start dan saya kembali ke belakang, dan di sini saya memberikan nilai 100%. Otomatis saya mempunyai seperti ini. Dan di area fill color saya aktifkan keyframe. Lalu di daerah sini saya memberikan warna berbeda, mungkin biru. Dan di sini saya memberikan nilai mungkin orange. Saya mempunyai animasi semacam ini sekarang. Di After Effects juga sudah disiapkan preset. Anda bisa mengeluarkan di window Effect and Preset. Di sini sudah disiapkan beberapa preset tentang tag. Di sini animation and preset. Anda pergi ke tag, folder tag, Anda buka, dan di sini banyak preset yang sudah disediakan oleh After Effects. Cara mengaktifkan adalah sebagai berikut. Kita buka efek yang bersangkutan. Di sini ada banyak preset. Wow, Anda bisa membuat banyak animasi pada tag Anda di area ini. Saya mau mencoba satu saja, dan caranya kita aktifkan preset, lalu kita drag ke layar tag kita. Oke, seperti itu. Otomatis kita langsung mempunyai animasi dari efek yang bersangkutan. Oke, semacam itu. Dan efek yang baru kita masukkan tidak akan menghilangkan efek yang sebelumnya kita sudah masukkan di After Effects. Oke, saya unduh Ctrl Z dan saya kembali ke preset, lalu saya memberikan contoh lagi. Mungkin di sini ada blur. Saya buka blur. Oke, mungkin blur transporter. Saya masukkan transporter. Dan saya menjalankan keyframe seperti ini. Jika kita buka transporter animator, maka akan ada semacam ini. Di sini ada range selection. Kita bisa mengklik keyframe yang paling belakang di offset di daerah transporter animator, dan kita bisa Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita pindah ke slider sebelah sini,
Lalu Ctrl V untuk paste, mempaste keyframe tersebut. Otomatis keyframe itu berada di awal, lalu blur, dan akan muncul lagi. Anda bisa mempercepat keyframe dengan memajukan ini. Anda akan mempunyai beberapa keyframe yang cepat sekarang. Jika di playback, Anda bisa menekan angka 0 pada keyboard, dan otomatis After Effects akan langsung mengkalkulasi animasi yang sudah Anda lakukan. Oke, sekian pengenalan tentang teks, dan kita akan berjumpa lagi dalam materi berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di asastudio.org. Sekarang kita mau membuat komposisi baru lagi, new composition. Sama seperti kemarin, kita tulisi solid. Ya, tekan OK. Dan di sini lagi-lagi kosong karena komposisi baru. Dan saya masuk ke layer new dan saya berikan solid. Di sini kita bisa memilih warna, terserah kita. Oke, otomatis kita mempunyai satu warna semacam ini. Lalu saya menduplicate solid, edit, duplicate. Otomatis saya mempunyai dua macam layer. Di layer pertama, saya mau mengaktifkan layer solid setting, dan saya mau merubah warna. Saya rubah ke seperti ini. Lalu saya masuk ke efek, saya memberikan noise and grain, saya memberikan noise, dan di sini saya perbesar noise seperti itu. Ini bisa dimatikan atau seperti ini, atau dihidupkan, terserah Anda. Lalu saya memberikan efek lagi, distort. Saya ambil ripple dan saya memberikan seperti ini. Saya atur. Oke. Saya memberikan efek lagi, distort, dan saya memberikan lagi mungkin sisi title. Oke, semacam itu. Lalu saya memberikan lagi efek vektor blur. Anda bisa mengaktifkan satu persatu di sini. Anda bisa mengaktifkan juga, mungkin di sini ada mungkin semacam ini. Di daerah center, saya mau memberikan keyframe dan saya tarik ke belakang dan saya memberikan keyframe di daerah sini. Otomatis saya mempunyai animasi semacam ini. Oke, di bagian ini saya masuk ke bagian mode normal. Saya rubah ke overlay, mungkin soft light. Anda bisa memilih salah satu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di project kita bisa mengambil file, import file. Kita bisa mengambil salah satu dari beberapa gambar yang kita miliki. Mungkin saya mau mengambil ini. Saya open dan saya masukkan ke project. Saya punya seperti ini dan saya perlebar seperti ini. Lalu saya memberikan di sini seperti ini, atau mungkin di bagian bawah, dan saya di normal saya memberikan semacam ini. Otomatis saya langsung mempunyai gambar semacam ini. Jika di playback, maka kita akan sudah mempunyai animasi semacam ini. Kita bisa membuat solid di After Effects untuk background, untuk macam-macam, dan di background ini bisa kita mungkin menambahkan satu lagi mungkin ya, add, dan di sini kita memberikan new, klik kanan di sini new solid, atau di layer new solid. Oke, dan di sini saya memberikan efek generate ramp. Saya memberikan warna.
Di sini saya mau memberikan warna. Oke, semacam itu. Saya bisa membalik warna. Mungkin seperti itu. Lalu saya taruh di belakang sendiri. Otomatis saya mempunyai seperti itu. Saya bisa menduplicate background, edit, duplicate, dan saya taruh di paling atas. Dan saya memberikan mesh. Saya pilih lingkaran. Saya klik 2 kali. Dan saya buka layer. Saya buka mesh. Dan di sini saya memberikan subtract. Dan di mesh feeder saya memberikan seperti ini. Di expand saya perkecil hingga tampilan seperti ini. Sekarang jika saya putar, akan hasilnya seperti itu. Saya mempunyai background yang cukup menarik, dan background itu mempunyai animasi. Anda bisa mengutak-atik dari solid ini, bisa memberikan mesh, bisa memberikan efek, bisa memberikan banyak hal, dan Anda bisa memberikan banyak animasi terhadap background yang Anda inginkan. Sekian tutorial After Effects tentang solid layer, dan kita akan berjumpa di tutorial berikutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang di tutorial yang ke-6 ini saya mau menjelaskan tentang lighting. Dalam After Effects kita selalu harus membuat komposisi untuk memulai pengerjaan kita. Oke, kita juduli light. Kita setting resolusi, bisa diambil di sini. Kita pilih NTSC, dan di sini kita memakai 23,97, dan detiknya saya memakai 12, dan resolution di sini saya memakai full. Saya tekan OK. Selalu komposisi pertama ini kosong. Sekarang saya mau membuat satu tag. Saya tuliskan asastudio.org, dan saya taruh di tengah-tengah seperti ini. Lalu sekarang saya menambahkan satu komponen lagi, yaitu light. Di sini di light parameter Anda bisa memilih, di sini ada paralel. Oke, di situ ada 2 poin. Di sini ada light option, intensity, dan banyak lagi. Saya mau merubah ke spot. Oke, di spot. Ke shadow saya on kan. Di sini masih belum ada perubahan dari tag. Saat kita mengaktifkan light, kita harus aktif di 3 dimensi. Di Asa Studio, di sini di bagian sini ada beberapa ikon 3D layer, dan beberapa kita harus mengaktifkan 3D layer untuk mengaktifkan cahaya. Saat kita mengaktifkan 3D layer, otomatis cahaya langsung aktif. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mau merubah warnanya menjadi mungkin biru, dan intensity saya kurangi mungkin seperti itu. Configure saya besarkan. Di sini ada shadow. Di sini akan aktif jika Anda memberikan satu lagi. Mungkin saya mau memberikan solid layer, dan saya aktifkan putih. Oke, dan saya taruh di belakang. Dan di layer yang baru saya buat, saya aktifkan 3 dimensi juga, seperti itu. Lalu saya turunkan seperti itu, dan saya perbesar backgroundnya. Oke, seperti itu. Di sini di layer ketiga ada material option, cast shadow. Di sini off, kita hidupkan. Oke, seperti itu. Light transmission bisa kita aktifkan.
subshadow on, diffusiveness. Di Access Studio juga ada material option dan kita hidupkan. Sekarang kita sudah mempunyai bayangan dari teks yang ada, dan di sini kita bisa mengatur beberapa parameter dari pencahayaan dari bayangan itu. Oke, semacam itu. Sekarang saya mau merubah ke bentuk point. Sekarang cahaya saya berbentuk point. Kita mempunyai beberapa materi di sini, ada bayangan, ada tulisan, dan juga dinding yang menerima bayangan. Oke, sekarang saya mau memberikan satu lagi. Selain cahaya untuk pencahayaan, di sini juga bisa difungsikan sebagai banyak hal. Salah satu contohnya seperti ini. Saya memberikan satu null object, dan di sini di bagian transform posisi, saya aktifkan posisi, animation, add expression, dan di sini saya ketikkan wiggle dalam kurung 1, mungkin 200. Saya tutup. Di null object akan bergerak semacam ini. Lalu di light saya mau mengaktifkan parent ke null object. Oke, seperti itu. Kita mempunyai cahaya yang sudah bergerak secara acak. Setelah itu, saya mau mengaktifkan satu layer lagi. Saya membuat satu layer lagi, yaitu solid. Saya tekan OK, dan di sini saya memberikan efek trap code particular. Otomatis di sini saya mempunyai efek semacam itu. Dan di efek di bagian emitter, di sini ada emitter type. Di sini kita tidak bisa mengaktifkan light, tapi di sini meminta bahwa saat kita mengaktifkan light, namanya harus emitter pakai double T. Oke, saya ganti light saya dengan emitter. Caranya, klik layer light, tekan enter, lalu ganti tulisannya menjadi emitter. Setelah itu kembali lagi ke particle dan pilih yang lain, lalu pilih light. Otomatis apa yang terjadi? Partikel akan mengikuti kemana cahaya itu pergi. Dan di sini saya mau mengatur partikel. Saya mau memberikan di emitter 0, 0, 0. Velocity-nya saya berikan kecil saja. Seperti itu. Oke. Lalu di partikel saya perbesar, dan saya masuk ke sub di partikel, dan di sini light per second-nya saya aktifkan agak kecil, dan saya masuk ke size. Saya buka size random, saya tambahkan mungkin 11. Size over light, dan di sini opacity. Oke, di sini saya mau memilih ini, opacity-nya di akhir masa hidupnya dia akan seperti itu, dia akan mengecil opacity-nya. Oke, dan di white solid saya mau memberikan add. Otomatis kita punya semacam ini. Lalu di sini aja juga emitter from main, saya mau mengaktifkan semacam itu. Dan di partikel, di velocity saya akan memperbesar semacam ini. Size akan saya perkecil. Lalu di sini
opacity overlap sama, saya berikan seperti tadi. Oke, lalu di velocity saya perkecil. Oke, atau seperti itu. Untuk mengaktifkan terserah Anda. Velocity kalau dibuat kecil mungkin akan menjadi seperti ini. Oke. Overlap mungkin saya ganti koma, mungkin koma 1. Oke, seperti itu. Dia terus mengikuti kemanapun si emitter pergi. Di sini bisa kita rubah ke bentuk yang lain. Oke, seperti itu, atau mungkin ke cloud. Oke. Sekian pengenalan lighting, dan jika kita akan membuat preview, kita bisa menekan di keyboard kita, tekan 0, kita akan mempunyai semacam ini. Di After Effects, lighting juga berperan penting karena bisa membuat banyak hal, banyak animasi yang kita inginkan. Sekian tutorial After Effects tentang lighting, dan semoga bisa membantu. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di paket dasar ini, di materi yang ke-7, kita mau mengenal satu yang namanya kamera. Pertama, kita mulai dengan membuat new composition. Kita ambil NTSC-DV widescreen 23,976 frame, dan di sini kita memakai 12 detik. Kita tekan OK, dan di sini selalu ada komposisi kosong. Sekarang saya mau membuat satu tag, new tag. Saya mau menuliskan pusat desain. Kita bisa mengaktifkan scale dengan menekan S, maka akan keluar scale. Di sini saya mau ganti, tambahin lagi tutorial. Oke, seperti itu. Lalu saya duplicate layer ini, edit, duplicate, ada 2, dan yang satu saya ganti ke asastudio.org. Saya taruh di tengah juga. Lalu sekarang saya mengaktifkan kedua layer ini menjadi 3 dimensi. Oke, di sini ada icon 3 dimensi, Anda aktifkan. Lalu di aktif kamera, di sini saya mau mengaktifkan top viewport. Di sini kita bisa memberikan mana yang layer terdahulu dan mana yang di belakang. Oke, di Asa Studio saya berikan ke belakang. Saya kembali ke aktif kamera. Di sini saya mempunyai seperti ini, dan saya menambahkan satu layer new kamera. Kita bisa memilih, di sini ada 35 mm. Kita tekan OK. Setelah kamera ada, sekarang kita mengaturnya hanya memakai di sini orbit kamera tool, atau tekan C. Di sini ada jet kamera tool. Dengan jet kamera tool kita bisa memberikan jauh atau dekat untuk zooming. Sementara di sini ada track X dan Y kamera tool. Kita bisa merubah posisi kamera ke berbagai tempat, dan di sini ada orbit kamera tool seperti ini. Kita bisa merubah seperti itu. Dan di sini saya mau memberikan satu lagi layer new solid.
dan saya gunakan ini sebagai background, saya taruh bawah. Di sini juga saya memberikan efek generate for color gradient. Oke, seperti itu. Dan saya di bagian position and color saya buka, dan di sini saya rubah. Mungkin ke sini hijaunya hijau tua, semua saya rubah menjadi tua. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan animasi kepada kamera. Jika kita buka kamera, di sini banyak pilihan untuk parameter. Kita bisa memperbesar area pada preview. Kita bisa Ctrl plus untuk memperbesar, atau kita pakai titik untuk perbesar, atau memperkecil pakai koma, atau Ctrl plus atau Ctrl min. Terserah Anda. Di sini ada blur level, depth of field. Di sini off. Kita bisa menghidupkan, kita bisa merubah fokus. Apa yang terjadi di sini? Kita bisa mengatur seperti ini, persis kamera sungguhan. Jadi kita bisa mengatur area mana yang tidak jelas dan area mana yang diperjelas. Jika saya aktifkan saya rubah sedikit ke arah bawah, mungkin seperti ini. Saya mau memperjelas bagian belakang, sementara yang mendekati kamera akan saya kaburkan. Oke, kita bisa masuk seperti ini. Kita aktifkan seperti ini. Lalu di sini kita berikan nilai kaburnya sampai di mana. Oke, mungkin seperti ini. Dan cara menganimasi di After Effects sangat mudah sekali. Jadi semua parameter yang ada di sini kita bisa memberikan animasi. Caranya di sini ada tanda seperti ini, keyframe. Keyframe ini harus kita aktifkan untuk memberikan animasi. Saya mau memberikan animasi di dua tempat ini. Di bagian sini saya mau memberikan di sini agak turun, sehingga yang tajam adalah yang tulisan yang depan, sedangkan yang belakang menjadi kabur. Jika saya preview, kita akan punya seperti itu. Perlahan-lahan yang depan menjadi tajam. Dan di sini kita juga bisa menggerakkan kamera. Di sini ada area transform. Kita bisa mengaktifkan keyframe, lalu merubah posisi seperti ini. Dan kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Lalu mungkin di daerah sini kita naikkan. Otomatis kita mempunyai animasi semacam ini. Lalu di bagian yang lain mungkin di rotation, saya bisa merubahnya kembali seperti itu. Untuk menambahkan keyframe, hanya Anda perlu mengklik di sini, maka keyframe akan bertambah. Dan kita kembalikan ke 0. Sekarang otomatis kita sudah mempunyai animasi di bagian kamera, mulai dari blur dan semacamnya. Di sini ada zoom. Kita bisa mengaktifkan di sini untuk mendekatkan objek atau memperjauh objek. Oke, sekian pengenalan terhadap kamera, dan kita bertemu lagi di tutorial berikutnya. Salam. Halo, kita berjumpa lagi di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita mau melanjutkan paket dasar ini, dan sekarang kita mau mengenal adjustment layer dan null object. Di sini saya sudah mempunyai animasi semacam ini. Jika di preview akan seperti ini. Adjustment layer, salah satu fungsinya adalah sebagai berikut. Saya mengaktifkan layer new adjustment layer. Jika saya mengaktifkan adjustment layer dan saya tarik ke atas, dan di sini saya memberikan efek, mungkin distort, dan di sini saya memberikan offset.
Otomatis saya mempunyai efek semacam ini di komposisi tanpa merubah dari layer yang saya rubah bentuknya ini. Jika adjustment layer saya matikan, otomatis akan menjadi seperti ini, masih original. Beda jika saya mengaktifkan offset di sini dan saya edit, copy, lalu saya aktifkan bayangan di lantai, movie yang saya masukkan, dan edit, paste, otomatis saya mempunyai layer di sini sudah berubah. Jika di sini saya aktifkan dan saya kasih offset seperti ini, lalu saya aktifkan adjustment, maka saya mempunyai dua offset yang aktif. Jika di adjustment saya rubah lagi, maka akan menjadi seperti ini. Karena apa? Karena di sini ada dua efek offset yang aktif. Satu di bahan yang sini dan satu lagi di adjustment layer. Contoh kasus yang lainnya, di sini saya mematikan dulu offset, di adjustment layer juga. Di sini saya membuat lagi satu solid dan saya memberikan efek generate for gradient. Saya pakai default dan di sini di normal saya memberikan mungkin color dot atau classic dot. Oke, saya rubah lagi mungkin ke color seperti ini. Otomatis saya sudah mempunyai nuansa seperti ini di video saya. Sedangkan di adjustment, jika saya memberikan satu efek, di sini saya memberikan color correction curve dan saya rubah. Perubahan ini berada di kedua layer yang ada di bawahnya. Beda jika adjustment saya pindah ke sini. Karena adjustment yang di sini, curve yang ada di sini itu hanya mengaktifkan area layer di bawahnya. Jika saya pindah ke atas, dia memberikan curve ke semua layer. Dari sini mungkin bisa dipahami bagaimana adjustment layer bisa difungsikan. Oke, selanjutnya saya mau memberikan satu null object. Di sini saya mengaktifkan layer, new, dan di sini ada null object. Oke, di sini null object sudah aktif dan saya di null object saya buka di bagian transform. Di position saya aktifkan dan saya aktifkan di animation, add expression. Di sini saya memberikan wiggle 1,140. Saya beri ini kurung lagi. Di null object sudah ada pergerakan semacam ini. Dan di adjustment saya aktifkan adjustment dan saya aktifkan offset. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Kita buka adjustment, masuk ke efek, offset. Di sini ada shift center to. Di sini saya mau merubah dan memberikan expression, animation, add expression. Lalu di sini ada daerah di mana kita bisa menarik seperti ini dan mengaktifkan ke mana. Oke, di sini saya mau aktifkan sini ke position dari 0. Otomatis saya mempunyai offset yang terus berubah. Offset akan terus berubah sesuai arah dari 0. Oke, jadi 0 adalah bantuan di mana kita bisa membuat sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan memakai parameter-parameter yang ada. Kita bisa menggunakan null object sebagai bantuan, lalu kita memberikan animasi di situ dan kita mengaktifkan layer-layer mana, parameter-parameter mana yang kita ikutkan di pergerakan yang telah kita buat di null object.
Oke, seperti itu. Sekian tutorial tentang adjustment layer dan null object. Kita berjumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, di tutorial ke-9 ini saya mau memberitahukan bahwa After Effects juga bisa dibuat 3 dimensi. Oke, di sini saya mau memberikan satu composition, make new composition. Di sini NTSC-DV dan default saja. Oke. Lalu di sini saya mau memberikan layer new solid, dan di sini saya mau memberikan mungkin biru. Tekan oke. Lalu di bagian sini ada 3 dimensi, diaktifkan 3 dimensi. Dan di bagian sini di atas ada rotation tool, aktifkan rotation tool. Lalu Anda masuk ke Y dan drag, otomatis layer itu bergerak seperti ini. Untuk tepat di 90 derajat kita bisa mengaktifkan shift pada keyboard. Kita tekan pada keyboard, otomatis dia sudah terkunci di 90 derajat. Lalu lepaskan. Setelah itu kita kembali ke sini dan saya mau memberikan di sini ke kiri. Layer ini akan saya duplicate. Saya pergi ke edit, duplicate, dan di sini saya rubah ke kanan. Lalu saya duplicate lagi, edit, duplicate, dan di sini saya aktif di rotation, dan saya mau memberikan di X, dan saya tekan shift untuk mempertahankan ke 90 derajat. Lalu saya lepaskan dan saya kembali ke selection tool, saya aktifkan seperti ini, lalu saya rubah ke atas. Kita bisa merubah scale-nya. Kita masuk di medium, lalu tekan S, maka akan keluar scale, lalu perbesar. Oke, seperti itu. Saya kembali lagi ke bawah, lalu di paling atas saya pergi ke edit, duplicate, dan di Z saya turunkan ke bawah. Oke, seperti itu. Saya sudah mempunyai ruangan 3 dimensi. Dan di sini saya mau memberikan satu layer lagi, solid. Dan di sini mungkin saya rubah ke hijau. Saya tekan OK. Lalu saya aktifkan 3 dimensi juga. Saya pergi ke top. Saya perkecil area dengan menekan koma, lalu saya pergi ke belakang seperti itu, lalu saya aktifkan lagi, aktif kamera. Saya sudah mempunyai semacam ini. Saya perbesar lagi. Sini saya akan memberikan satu layer lagi, light. Saya memberikan spot atau point. Saya tekan OK. Otomatis kita sudah mempunyai seperti ini. Kita mempunyai area yang sudah punya penerangan. Oke, seperti itu. Dan di sini di light saya memberikan option, mungkin saya rubah ke merah, dan saya lebih memberikan seperti ini, intensity saya kurangi, lalu saya menduplicate light, edit, duplicate, dan saya menaruhnya di lain tempat seperti itu. Lalu saya memberikan lagi warna yang lain, mungkin hijau seperti itu.
kita sudah mempunyai 3 dimensi layer, dan bisa kita tambahkan satu kamera. Layer, new, kamera. Oke. Dan di sini kita bisa memberikan animasi. Oke, seperti itu. Dan di area kamera saya mengaktifkan di transform. Saya pergi ke position, interest, dan orientation, dan saya pergi ke agak belakang dan saya majukan sampai lepas dari tembok belakang. Sebelumnya di kamera position, kamera option, saya mengaktifkan deep of field. Saya memberikan seperti ini. Oke, dan sebelumnya di area belakang saya memberikan satu tag. Saya aktifkan di top, saya kecilkan. Lalu di tag saya memberikan 3 dimensi, dan saya pindah ke belakang. Saya kecilkan lagi. Saya taruh di situ. Sekarang apa yang terjadi saat saya memberikan ke aktif kamera? Saya tidak mempunyai tag yang di sini karena tidak nampak. Tapi jika kita animasikan, maka akan seperti itu. Mungkin di sini saya mau memberikan lebih dekat lagi. Oke. Dan jika di preview, maka kita sudah mempunyai animasi semacam itu. Oke, sekian materi ke-9 dari paket dasar, dan kita bertemu lagi di tutorial yang ke-10. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini kita mau mencoba mengekspor dari animasi yang telah kita buat dari After Effects. Saya sudah mempunyai project semacam ini. Tutorial ini sudah saya buat beberapa bulan yang lalu dan sudah aktif di tutorial.uuhi.com. Anda bisa mengaksesnya. Bagaimana cara merendernya? Oke, kita akan mempelajari cara render dari After Effects. Animasinya seperti ini, dan areanya kita pilih dulu area. Jika ini kita pindah ke sini, otomatis area yang terrender adalah dari sini ke sini. Tapi di sini animasi sudah selesai. Oke, saya pindah ke sebelah sini. Lalu saya pergi ke composition, add render GUI, dan di sini jika kita buka akan ada beberapa parameter di sini. Oke, di base setting jika diklik akan keluar window semacam ini. Jadi di sini berhubungan dengan kualitas video yang akan kita render. Oke, kita pilih base. Di sini resolution bisa kita aktifkan half, berarti separuhnya yang ada di sini. Jika di sini 720 kali berapa akan menjadi setengahnya. Oke, saya berikan full. Di sini disk cache read only. Oke, proxy yes, fill render kita tekan default saja dan kita tekan OK. Lalu di bawahnya lagi ada lossless output model. Di sini juga diaktifkan. Di pertama ada format. Kita bisa memberikan pilihan kepada masing-masing yang ada di sini. After Effects menyiapkan banyak format yang bisa diaktifkan. Di sini animated GIF. Kita bisa membuat GIF file dari sini, BMP sequence,
per frame akan dibaca dan disimpan dalam bentuk BMP Union Sequence. Yang ada sequence berarti dia image, gambar diam, tapi di render per frame, JPG sequence, dan seperti itu. Ada MP3, jika ada audionya maka akan terrender audionya. Dan di sini saya mau mengaktifkan QuickTime Movie. Di QuickTime Movie di bawahnya ada embed, lalu post render action, tekan non. Di sini default saja yang bawahnya. Di sini ada format option. QuickTime menyiapkan ada beberapa codec yang telah disiapkan. Di sini ada animation, DV file, kita bisa memilih salah satu, dan saya mengaktifkan animation. Di bawahnya ada frame per second, menyiapkan sampai 60 frame per second, atau kita bisa memberikan kostum dan memberikan, terserah kita di situ. Saya mau mengaktifkan 30, oke, 23,98. Dan di sini million of color, kualitas warna yang kita gunakan di sini. Semakin bawah, kapasitas kita akan semakin besar. Kalau kita manggil paling atas, kita mengambil paling atas di black and white, dia akan menjadi hitam putih dan kapasitasnya akan semakin kecil. Terus seperti itu. Oke, di sini saya mau mengaktifkan million of color. Oke, setelah itu saya tekan oke. Frame rate di sini render setting dialog interest. Oke, saya kembali ke format option dan merubah ke 25. Dia minta di 25. Saya tekan oke. Di sini ada RGB. Jika kita ingin transparansi, kita bisa mengaktifkan RGB plus alpha. Otomatis nanti saat kembalikan ke project dan dijadikan layer, backgroundnya tidak ada, hanya objeknya saja yang terlihat. Oke, di sini sama dengan tadi. Jika ada audionya, dimasukkan audio, dicentang audio output. Kalau tidak ada, biarkan seperti ini dan saya tekan oke. Lalu di output tube kita bisa meletakkan di folder di dalam harddisk yang kita inginkan. Oke, saya aktifkan di materi kursus dan saya tekan save. Di sini ada tombol render. Jika kita mengaktifkan ini, maka After Effects akan mengkalkulasi dan memberikan dan menjadikan project ini video sesuai dengan parameter yang sudah kita masukkan tadi. Kita tunggu sampai animasi selesai dan After Effects menjadikan project ini sebuah movie. Selesai sudah paket dasar dari Asa Studio di pusat tutorial desain gratis. Jika mungkin ada pertanyaan, silahkan layangkan ke asastudio@gmail.com, atau mungkin Anda mau meminta tentang sebuah tutorial dari software-software yang sudah kami siapkan di sini dari 6 software di atas. Silakan layangkan ke email kami asastudio@gmail.com. Anda bisa meminta kasus atau beberapa hal yang ingin Anda ketahui tentang software-software yang berada di website ini. Kami akan segera membalas email Anda, dan semoga apa yang kami sharingkan di sini bisa membantu Anda, dan kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.